Kami dari kelompok 6, 3 AKMC, dari mata kuliah Lepsia. Di sini kami akan menyajikan hasil proyek kami. Di sini kami memakai UMKM Donat Manja yang berletak di Batu Aji. Sebelum kami menyajikan hasil proyek kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Widyasari, NPM 1942005. Saya Giganisa Fadila, NPM 1942164. Saya Febrika, NPM saya 1942006. Saya Cici Nabila, NPM saya 1942163. Saya Wulandang Deni Putri, NPM saya 1942040. Selamat menyaksikan. Pertama kita akan membuat master table. Pilih create dan kemudian table. Dan klik kanan, kemudian design view, kemudian tulis nama tabel yang kita ingin buat. Contoh di sini kita akan membuat tabel chart of account. Kemudian untuk di field name kita buat nama tabel apa saja yang kita butuhkan untuk chart of account. Di sini ada account header no, account header name, account no, dan juga account name. Dan data type-nya bisa disesuaikan. Untuk account header no kita menggunakan number, untuk account header name kita menggunakan short tag, untuk account no kita menggunakan number, dan untuk account name kita menggunakan short tag. Tidak lupa primary key-nya diganti ke account no. Begitulah cara membuat master table. Kemudian di sini kita akan membuat transaction table. Sama tekan create dan pilih tabel, kemudian klik kanan design view, kemudian tulis nama tabel yang ingin kita buat. Di sini kita akan membuat tabel dari sales header. Field name dari sales header ada sales no, sales date, customer code, dan juga description. Untuk data type dari sales no, kita rubah menjadi short tag. Untuk sales date, kita rubah menjadi date or time. Untuk customer code, kita ganti menjadi short tag, dan description, kita bisa ganti menjadi long text. Dan untuk primary key, kita gunakan di sales no. Kemudian untuk tabel sales detail, sama klik kanan, kemudian design view, dan rubah nama tabel sesuai dengan tabel yang ingin kita buat. Untuk field name yang ada di sales detail itu ada sales no, item quantity, item price, dan juga amount sales. Untuk data type-nya bisa disesuaikan. Sales no menggunakan short tag, item no menggunakan short tag, item quantity menggunakan number, item price menggunakan currency, dan juga amount sales menggunakan currency. Dan untuk sales detail tidak perlu menggunakan primary key, karena primary key sudah ada di sales header sebelumnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat master form. Di sini saya akan menggunakan tabel COA untuk master form. Pertama-tama kita buka tabel COA, lalu kita klik create dan klik pada bagian form. Nah, setelah klik form maka akan muncul seperti ini atau bentuk form yang belum dirapikan. Untuk merapikannya kita klik kanan pada mouse dan memilih pilihan design view, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk master form sendiri yang perlu kita rapikan adalah penulisan kata agar terlihat lebih cantik pada text box yang ada di sebelah kiri atau yang berwarna abu-abu. Sedangkan text box yang sebelah kanan yang berwarna lebih cerah sama sekali tidak boleh kita ubah tulisannya. Nah, kita juga bisa menyamakan ukuran dari form atau tabel sebelah kanan supaya terlihat lebih rapi dan sama.
Nah, lalu tarik form footer ke bawah untuk memberi tempat karena kita akan menambahkan comment button untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan master form ini. Nah, cara menambahkan comment buttonnya adalah kita klik design. Lalu pada kolom yang memiliki banyak ikon, kita akan mencari ikon comment button yang terlihat seperti kotak XXX ini, lalu tahan dan tarik mouse kanan di bawah form untuk menggambar comment button. Lalu akan muncul pilihan kita akan memilih kategori record navigation dan actionsnya kita pilih go to next record. Lalu klik next dan kita akan memilih pilihan picture yang go to next. Kemudian kita klik next lagi dan beri nama pada comment buttonnya. Di sini saya akan memberikan nama next record dan jika sudah kita klik finish maka tampilan comment button kita akan terlihat seperti ini. Lalu saya akan mengulangi tahap yang sama untuk comment button selanjutnya, yaitu previous record. Jadi klik comment button, pilih kategori record navigation dan actionsnya kita pilih go to previous record, kemudian klik next dan ulangi tahap yang sama dengan tahap comment button next sebelumnya. Nah, jika sudah selesai, maka tahap terakhirnya kita hanya perlu menyesuaikan ukuran dan letak dari comment button tersebut agar terlihat sama. Jika sudah siap, maka kita akan klik kanan pada mouse, lalu kita pilih pilihan form view dan nanti hasilnya master form yang sudah kita buat akan jadi seperti ini dan siap digunakan. Selanjutnya, untuk membuat transaction form, kita klik pada table sales header, lalu klik create dan kita pilih form wizard. Nah, lalu kita akan memilih atau memindahkan semua pilihan yang ada di form wizard dengan mengklik tanda panah double. Setelah itu kita bisa klik next, lalu kita memilih pilihan columnar. Setelah itu kita klik next lagi dan kita akan memberikan nama form yang akan kita buat menjadi sales form. Kemudian pilih modify the forms design, lalu kita klik finish. Nanti kita akan langsung diarahkan ke desain view dari form tersebut. Nah, jadi sama seperti pada master form sebelumnya, pertama kita akan rapikan dulu judul dari text box dan ukuran dari box yang lebih cerah agar bisa terlihat lebih rapi. Jika sudah siap merapikan sales header, kita akan menarik footer ke bawah untuk memberikan tempat untuk sales detail kita. Nah, untuk menambahkan sales detail, kita akan klik desain, lalu pada kolom icon, kita akan mencari subform yang berbentuk seperti koran. Nah, jadi kita klik pada subform tersebut, lalu di bawah form sales header, kita akan klik kanan, tarik, dan tahan pada mouse. Nah, nanti akan muncul pilihan pertama. Jadi kita akan memilih use existing tables and queries. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan mencari pilihan table sales detail. Nanti available fields-nya akan berubah jika kita memilih sales detail. Nah, kemudian kita pindahkan semua yang ada di available fields menggunakan tanda panah kanan double. Lalu kita klik next. Lalu klik next lagi. Kemudian kita bisa memilih pilihan finish. Kita bisa menghapus text box abu-abu yang ada di atas subform sales detail kita. Nah, jadi dalam subform kita bisa merapikan judul pada text box dan ukuran box yang lebih cerah agar terlihat lebih rapi sama seperti sales header yang kita lakukan di atas. Selanjutnya, di bawah subform kita akan menambahkan comment button. Nah, pertama kita klik desain lalu icon comment button. Karena pada transaction form kita akan menambahkan transaksi secara berkala, maka kita akan memilih pilihan record option pada kategori, dan pada actions kita akan memilih add new records. Lalu klik next, kemudian kita akan memilih pilihan teks dan bisa mengganti judul comment buttonnya. Di sini saya menggunakan tulisan next untuk menambahkan record baru. Lalu klik next lagi. Lalu kita beri nama yang sama seperti sebelumnya yaitu new, lalu kita akan klik finish. Di sini kita bisa menyesuaikan ukuran dari comment button tersebut. Lalu kita bisa memindahkan posisinya. Karena terkadang kita sering mengalami kesalahan dalam menambahkan transaksi, kita bisa menambahkan comment button lagi, yaitu comment button untuk menghapus sebuah transaksi atau satu data form. Jadi kita pilih comment button, lalu gambar di sebelah comment button new. Lalu kita pilih record operation pada kategori dan pada action kita pilih delete records. Jadi kita klik next, kita pilih text dan beri nama comment buttonnya menjadi delete. Lalu kita klik next dan finish dan kita bisa menyesuaikan ukurannya sama dengan comment button new dan memposisikannya sejajar. Setelah itu kita bisa membuat comment button yang sama dengan master form yaitu next dan previous record untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan atau melihat data.
Jika form sudah siap, maka kita bisa klik kanan pada mouse dan pilih form view. Di sini kita sudah bisa menambahkan transaksi pada tabel sales header dan sales details atau subform. Buatan query sales debit. Langkah pertama yaitu kita klik create, lalu query design. Setelah itu kita add dua tabel yaitu sales header dan sales detail. Lalu kita ubah relationship-nya itu ke nomor 2, yang dimana infonya itu dari sales header ke sales detail. Lalu kita klik sales number, sales date, description. Lalu di tabel sebelahnya kita ketik account number. Account numbernya ini kita ketik sesuai kode yang kita tuju. Di sini itu memakai 101. Setelah gunanya ini untuk apa yang kita tuju ke tabel yang telah kita masukkan ke account number. Ini merupakan kode jurnal yang kita tuju. Lalu kita ketik debit. Di sini kita untuk ketik rumusnya kita klik kanan lalu pilih bold. Lalu kita klik rumus yaitu sum buka kurung sales detail tutup kurung tanda seru buka kurung lagi item quantity, lalu kita tutup kurung, kita kalikan buka kurung sales detail, lalu tutup kurung lagi tanda seru buka kurung item price, lalu kita tutup kurung lagi. Di sini fungsi dari rumus agar total yang kita inginkan langsung muncul secara otomatis, tidak manual. Jadi ini lebih mempermudah kita sebagai accounting. Di sini tidak nampak penampilan ketikan rumusnya, dan sini kita tunggu hingga rumusnya muncul. Setelah itu kita akan ke tabel berikutnya, yaitu mengketik kredit. Di kredit kita 0 karena ini adalah tabel debit. Yang hanya muncul adalah total dari debit saja. Dan kita lanjutkan mengketik kredit, itu jumlahnya itu 0. Lalu kita ke total bagian atas, itu gunanya untuk menunjukkan total, yang dimana sales number, sales date, description, account number itu group by, tetapi debit dan kredit expression kita gantinya. Lalu kita ubah nama kolomnya menjadi sales debit. Lalu kita save dan kita ubah view-nya ke datasheet. Di sini setelah kita ubah ke datasheet akan berubah bentuk tabel. Di sini ada 6 kolom tabel karena sesuai kebutuhan yang sebelumnya kita masukkan di tabel sebelumnya tadi.
Ini adalah tampilan sales debitnya. Jadi sales debit ini berkesinambungan dengan sales kredit, akan digunakan merupakan cara pembuatan query sales credit. Langkah pertama, kita klik create, lalu query design, dan kita add sales header dan sales detail. Lalu kita ubah relationship-nya ke nomor 2, yang dimana sales header ke sales detail. Lalu kita klik sales number, sales date, dan description. Lalu kita ketik account number sesuai kode yang kita tuju. Di sini 401, kode 401. Lalu kita klik debit, ketik debit. Di situ debitnya 0. Lalu kita ketik kredit. Di sini kredit kita memakai rumus. Di sini saya ketik rumusnya itu sum, buka kurung, sales detail, tutup kurung, tanda seru, item quantity, lalu dikalikan sales detail dan tanda seru item price, tutup kurung lagi. Di sini gunanya untuk agar total kredit itu otomatis muncul di tabelnya. Setelah rumusnya muncul, kita klik total yang di bagian atas untuk memunculkan totalnya. Semua sales number, sales date, description itu group by, dan account number juga group by, debit dan kredit itu expression. Setelah itu kita ganti namanya dan kita save, lalu kita ubah ke datasheet agar menampilkan tabelnya. Dan ini merupakan penampakan dari tabelnya yang sudah jadi. Ini adalah query sales debit. Merupakan pembuatan sales journal. Kita klik sales debit, klik sales credit, masing-masingnya kita klik 2 kali. Lalu itu kita ke create query design. Lalu kita ubah sales debitnya menjadi SQL. Lalu sales credit juga kita ubah ke SQL. Query-nya juga kita ubah ke SQL. Terus select-nya kita hapus, terus kita copy sales debitnya. Lalu kita paste ke query. Lalu kita ketik union all. Kita ketik union all, kita beri spasi antara sales debit dan sales creditnya nanti. Setelah itu kita copy lagi sales credit dan paste ke query. Lalu kita ubah view-nya itu jadi datasheet. Maka akan berubah menjadi sebuah tabel. Tabel di sini ada 6 tabel karena penggabungan dari sales debit dan kredit. Untuk membuat union atau jurnal sales itu harus memiliki kolom yang sama. Jika tidak akan bisa menjadi sales journal. Di sini sudah kita ganti namanya dan inilah bentuk dari sales journalnya. Dan bisa langsung digunakan. Jadi di sini yang terakhir kita akan membuat report, di mana yang kita tahu sebelumnya Microsoft Access terdiri dari tabel, form, query, dan report.
Report itu adalah media untuk menampilkan hasil dari query yang kita sudah buat sebelumnya. Untuk membuat report itu sangatlah mudah. Yang pertama, kita bisa klik untuk report yang kita pilih yang ada di queries, kemudian pilih create. Kemudian di situ ada report, kita tinggal tekan saja, kemudian kita bisa terlihat tampilan report kita. Untuk mengeditnya kita bisa klik kanan, kemudian pilih design view. Kemudian di sini kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Dan kita juga bisa rapikan agar bisa terlihat menarik. Agar pembaca nanti juga bisa memahaminya dengan mudah. Jika sudah, kita bisa save, kemudian diganti namanya karena ini report untuk sales, jadi kita bisa ubah namanya menjadi sales report. Setelah itu kita bisa melihat hasil report yang sudah kita buat, dan seperti ini tampilannya. Ini merupakan akses yang telah kami buat. Nah, di sini pada table kami mempunyai account payable, chart of account, lalu general journal detail, general journal header, inventory, purchase detail, purchase header, sales detail, sales header, dan sales payment. Kita langsung aja ke account payable, langsung kita lihat design view-nya. Primary key-nya terdapat pada account number dengan data type short text, ada description, lalu ada pada COA primary key terdapat pada account number menggunakan short text, account name juga menggunakan short text. Lalu selanjutnya itu general journal detail, kita lihat design view-nya. Transaction number dan account number menggunakan short text. Selanjutnya kita ke general journal header. Primary kita dapat pada transaction number, bisa dilihat. Selanjutnya itu inventory, kita lihat design view-nya. Primary key-nya terdapat pada item number dengan data type sebagai berikut. Lalu pada purchase detail tidak memiliki primary key dan data type-nya bisa dilihat seperti di video. Lanjut ke purchase header. Primary key-nya terdapat pada purchase number. Pada field name dan data type dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut kita melihat sales detail dengan field name dan data type sebagai berikut. Kita lanjut, selanjutnya itu kita ke query. Query yang pertama itu query sales debit. Query sales debit ini kita lihat rumusnya itu menggunakan rumus ini ya. Nih. Selanjutnya query sales credit itu kita lihat build-nya itu ini merupakan rumusnya. Lanjut ke query purchase debit.
salesnya. Lanjut ke proses kredit. Ini merupakan sales journal kami. Selanjutnya kita lanjut kepada form. Ini merupakan form chart of account. Kita dapat mengubahnya melalui design view. Kita dapat membuat sesuai yang kita inginkan. Lalu ini merupakan report yang kami punya. Ada trial balance, profit loss, capital report, financial report, general ledger, and sales report. Ini bisa diubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita, dan ukurannya juga dapat diubah pada design view.
Selanjutnya ini merupakan relationship yang ada pada akses kami. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye-bye.